mahasiswa semua kelas kuliah full online ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga terkait teknik pencahayaan dalam arsitektur. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya ya. Dan kita senantiasa terberkati dalam kasih Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, terkait dengan teknik pencahayaan dalam arsitektur, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, bahwa suatu bangunan arsitektur bagaimanapun itu bentuknya, dari minggu kemarin ya kita sudah bahas terkait gaya arsitektural bangunan ya. Tapi tanpa teknik pencahayaan yang maksimal, suatu bangunan arsitektur itu akan sia-sia ya secara tampilannya. Nah, kita akan bersama-sama ya membahas tentang teknik pencahayaan dalam arsitektur ya. Pastinya nanti akan saya sertakan materi, silakan Anda download ya di Google Drive yang nanti akan saya berikan. Dan pastinya nanti salah satu teori ya terkait dengan teknik pencahayaan maupun aplikasinya ke dalam bangunan ya. Berikut juga para ahli ya, pakar dan karya-karyanya. Pastinya sangat menarik untuk diikuti. Saya izin share dulu ya. Teknik pencahayaan dalam arsitektur. Nah, di monitor bisa Anda lihat ya, bagaimana sistem pencahayaan itu dapat merefleksikan apa suatu benda ya, dimana kita bisa melihat bentuk warnanya. Nah, tanpa cahaya itu tidak akan memiliki suatu bentuk yang kasat mata. Sistem pencahayaan dalam ruangan dapat dibagi menjadi dua dalam hal ini berdasarkan sumber energi yang digunakan, yaitu sistem pencahayaan alami dan sistem pencahayaan buatan ya, di mana kedua sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, pencahayaan alami, kita bicara tentang pencahayaan alami nih ya, berasal dari sumber pencahayaan ya, dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan selain menghemat energi listrik, juga dapat menghukuman. Dan untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruangan diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding sekurang-kurangnya 1/6 dari luas lantai. Sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif ya dibanding dengan penggunaan pencahayaan buatan karena intensitas cahaya yang tidak tetap, di mana sumber alami menghasilkan panas terutama pada siang hari. Nah, dengan adanya cahaya itu tadi, kita dapat mengenali bentuk, warna, ruang ya. Dan teknik pencahayaan itu berperan penting dari segi fungsi ataupun estetika bangunan. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Mampu menciptakan suasana dan karakter tertentu pada ruang, kemudian memberikan kesan tertentu pada desain interior dan bangunan rumah. Menurut Pritchard 1986. Sumber cahaya dibagi dua, yang saya bilang ya, yang saya sampaikan tadi adalah menurut Satwiko 2004. Nah, ini contohnya. Di ceiling ya atau plafon langit-langit rumah itu diberikan semacam kisi-kisi ya, dimana dia bisa masukkan unsur cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Nah, tampak di situ ada siluet bayangannya yang dihasilkan oleh pencahayaan seperti itu tadi. Nah, pastinya bangunan itu akan terang pada siang hari, dan misalkan malam ya, itu juga masih mendapatkan pencahayaan dari bulan. Seperti itu. Jadi
Boleh dikata bahwa bangunan itu adalah hemat energi. Sebenarnya ketika saya berkunjung ya, ini adalah suatu jalan pedestrian di Kuala Lumpur ya, di mana di situ eskalatornya itu dilengkapi dengan naungan ya, yang seperti kisi-kisi itu ya, tapi atapnya masih menggunakan fiber, jadi dia bisa tembus cahaya. Dia tidak gelap ya, dan dalam arti pejalan kaki dapat menikmati perjalanannya dengan aman. Nah, ini ada di pusat kota kalau nggak salah ya, di area KL sentral seperti itu. Lanjut. Beberapa pencahayaan alami yang bisa kita peroleh. Dari variasi intensitas cahaya matahari, distribusi dan terangnya cahaya, efek dari lokasi pemantuan cahaya, letak geografis, dan kegunaan bangunan gedung itu sendiri ya. Pencahayaan alami dalam sebuah bangunan akan mengurangi penggunaan cahaya buatan sehingga dapat menghemat konsumsi energi dan mengurangi tingkat polusi. Tujuan digunakannya pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan cahaya berkualitas yang efisien serta meminimalkan silau dan berlebihnya rasio tingkat terang. Selain itu, cahaya alami juga dalam sebuah bangunan dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan membawa efek positif lain dalam psikologi manusia. Ada beberapa strategi dalam merancang suatu pencahayaan materi yang efektif ya, menurut Egan dan Oye 1983, yaitu dari naungan atau shade, kemudian dari pengalihan atau redirect, pengendalian atau kontrol, kemudian efisiensi cahaya dan interferensi. Naungan ya atau shade ini bukan pada menaungi hanya bukan pada bangunan, tapi untuk mencegah silau atau glare dan panas yang berlebihan karena terkena cahaya langsung ya. Pengalihan direct yaitu mengalihkan dan mengarahkan cahaya matahari ke tempat-tempat yang diperlukan, seperti tadi di gambar yang di awal itu tadi ya. Pembagian cahaya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan adalah inti dari pencahayaan yang baik. Kemudian pengendalian kontrol dengan mengendalikan sejumlah cahaya yang masuk ke dalam ruang sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang diinginkan. Tidak terlalu banyak ya memasukkan cahaya ke dalam ruang, terkecuali jika kondisi untuk visual tidaklah penting untuk ruangan tersebut memang membutuhkan kelebihan suhu atau cahaya tersebut ya. Contoh katanya rumah kaca. Efisiensi, gunakan cahaya yang secara efisien dengan membentuk ruangan yang sedemikian rupa sehingga terintegrasi dengan pencahayaan dan menggunakan material yang dapat disalurkan dengan lebih baik dan dapat mengurangi jumlah cahaya yang masuk atau yang diperlukan. Terakhir, interferensi, yaitu dengan mengintegrasikan sebentuk pencahayaan dengan arsitektur bangunan tersebut. Karena jika bukan untuk masuk cahaya matahari tidak mengisi sebuah peranan dalam arsitektur bangunan tersebut ya, maka itu cenderung akan ditutupi dengan tirai atau penutup lain yang akan kehilangan fungsinya. Nah, gambar di samping itu adalah proses masuknya cahaya alami ke dalam bangunan, baik secara langsung ke dalam rumah ya melalui jendela atau dipantulkan seperti ini ya, ada cantilever terus dipantulkan menuju ke tengah bangunan, ke tengah ruangan ya. Dan ada pula yang menggunakan beberapa material seperti kaca ya atau dom bentuknya lingkar gitu, bulat. Nah, itu fungsinya untuk masukkan cahaya tapi terus kemudian dipantulkan masuk ke dalam ruangan. Seperti itu ya, beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memasukkan unsur cahaya alami ke dalam ruangan. Seperti ini contoh ya. Anda bayangkan jika suatu saat ya, atau suatu bangunan, ini adalah mungkin ukuran lebar 1,5 ya. Dengan adanya penerangan seperti ini di atas ya, di bagian atap, walaupun tidak keseluruhan, hanya beberapa aja dibuka begitu, diberi kaca ataupun diberi fiber ya, dia akan memasukkan unsur cahaya alami.
Dan pastinya supaya untuk menampilkan lebih estetika bangunan ya, pada dinding bisa di finishing dengan menempelkan batu tempel atau batu alam ya. Jadi ruangan ini pastinya akan menjadi ruang aktif, bukan seperti hal yang ruang gelap, yang panjang dan mungkin kesannya menakutkan ya bagi si pengguna ruangan. Tapi dengan adanya desain seperti ini, maka ruangan itu menjadi terang, dapat difungsikan ya, ruangan tersebut dapat berfungsi secara maksimal, dapat digunakan ya, entah itu untuk pejalan kaki sambil berjalan di atas batu-batuan untuk olahraga dan sebagainya. Nah, di sini dikenal ya, ada istilah sunlight, kemudian daylight ya, reflected light. Nah, ini adalah beberapa tingkatan masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan. Sunlight itu adalah cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya tinggi. Kemudian daylight, cahaya matahari yang sudah tersebar di langit dan tingkat cahayanya rendah. Dan reflected light, cahaya matahari yang sudah dipantulkan. Itu istilah-istilah yang bisa kita gunakan ya dalam hal ini. Ya. Penggunaan skylight pada bangunan seperti yang ada di foto ya, itu akan memantulkan, tapi tidak secara keseluruhan, tapi dia sesuai dengan sudut kemiringan atas kaca-kaca yang terpasang di bagian atap ya. Jadi beda antara pantulan kaca yang merata begitu ya, dibanding dengan kaca yang disusun sedemikian rupa membentuk suatu kemiringan tertentu. Ya. Impact cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu akan menyesuaikan, ataupun bayangan yang akan diperoleh itu akan menyesuaikan dari tingkat kemiringan dari skala tersebut. Nah, pastinya ruangan ini akan menjadi terang ya. Kemudian akan menjadi nyaman karena semuanya kan serba kelihatan jelas ya. Secara arsitektural juga dia bangunan menjadi berestetik ya, estetika tinggi, kemudian nilai bangunan yang bagus kan seperti itu. Kita bicara tentang pencahayaan alami ya pada sebuah bangunan. Kita lanjutkan pembahasannya terkait pencahayaan alami. Kalau tadi pencahayaan buatan, kita ke pencahayaan alami. Ada 3 sebenarnya sistem pencahayaan buatan yang digunakan secara umumnya ya, yaitu pencahayaan merata. Dan nanti itu merata menyeluruh secara menyebar ya ke seluruh ruangan. Sistem pencahayaan ini sesuai untuk ruangan yang tidak digunakan untuk melakukan tugas visual khusus. Kemudian sistem pencahayaan terarah, di mana sistem ini seluruh ruangan memperoleh pencahayaan dari salah satu arah tertentu, dan sistem ini sesuai untuk pameran atau untuk penonjolan suatu objek supaya akan tampak lebih jelas. Dan pencahayaan terarah yang menyoroti suatu objek tersebut berperan sebagai sumber cahaya sekunder untuk ruangan sekitar, seperti ini ya, ruang galeri. Dia akan lampu tertentu yang akan menyoroti objek-objek patung, objek-objek tembikar ya, dan lain-lain yang atau lukisan ya, yang sifatnya itu bisa lebih objeknya itu menampilkan sisi seninya, katakan seperti itu. Kemudian pencahayaan setempat, yaitu sistem yang dikonsentrasikan pada suatu objek tertentu, misalkan tempat kerja yang memerlukan tugas visual. Contoh di ruang kerja, contoh di ruang belajar ya, di meja kita itu kan sering kalau kita belajar kan kita letakkan ini kan lampu ya, supaya cahaya itu bisa fokus ke apa yang kita kerjakan. Nah, dikenal beberapa sistem pencahayaan. Ada direct, indirect, semi-direct, semi-indirect, dan diffuse. Yang pertama sistem iluminasi langsung atau direct lighting. Ini yang paling efektif ya dalam menyediakan penerangan, karena 90% sampai dengan 100% cahaya diarahkan langsung ke permukaan yang perlu diterangi.
Tapi ada kelemahannya, sistem ini adalah timbulnya bayangan-bayangan yang mengganggu serta adanya kesilauan baik karena penyinaran tertentu langsung ya maupun karena pemantulan sinar lampu. Dan untuk mengatasi hal ini maka langit-langit ya rumah kita atau ruangan tersebut itu perlu diberi warna-warna yang cerah supaya tampak menyegarkan. Dan yang kedua itu sistem iluminasi tidak langsung atau istilah lainnya itu adalah indirect lighting. Sistem ini mengarahkan cahaya 90-100% ke langit-langit dan dinding bagian atas ruangan untuk dipantulkan yang kemudian menerangi seluruh ruangan berupa cahaya difus. Kemudian nomor 3, sistem iluminasi semi langsung atau semi direct lighting. Itu berkurang ya, yaitu kisaran 60% sampai 90%. Penyinaran cahaya ke permukaan yang perlu diterangi, selebihnya menerangi atau dipantulkan oleh langit-langit ke dinding. Ya, jadi tidak terlalu silau, tidak terlalu terang. Yang keempat, sistem iluminasi semi tidak langsung atau semi indirect lighting. Kalau sistem ini mengarahkan cahaya 60 sampai 90 ke langit-langit dan dinding bagian atas, baru sisanya itu ke bawah. Tapi otomatis ada bayangan kan? Dan keserangan pun dapat dikurangi. Kemudian sistem iluminasi diffuse dan langsung tak langsung atau general diffuse and indirect lighting, yaitu hanya 40% sampai 60% dari cahaya buatan tadi yang dipantulkan atau dipancarkan ke permukaan yang perlu diterangi, sisanya menerangi yang atau dipantulkan oleh langit-langit dan dinding. Ya, dalam ini ada bayang-bayangan ya. Bayang-bayang dan kesilauan untuk sistem ini. Nah, ini yang menarik nih. Jadi lampu tidak hanya bola, tidak hanya neon gitu ya. Ada kita kenal yang namanya istilahnya decorative lighting. Masih di kunjungan di Kuala Lumpur ya waktu itu digambar ya ada sebuah lampu hias. Lampunya sederhana ya, dibuat dari bahan kertas seperti itu ya. Ya boleh dikatakan ini adalah suatu kerajinan ya, kerajinan tangan handmade ya. Kemudian masing-masing kotak-kotak itu tadi masing-masing diberi lampu ya dan kemudian digantung. Bagi saya waktu itu menarik, makanya langsung saya foto ya, saya ambil foto, saya abadikan, terus kemudian saya masukkan ke dalam teori terkait dengan decorative lighting. Sangat menarik ya. Nah, selain fungsi utamanya sebagai sumber penerangan, decorative lighting ini sekaligus sebagai elemen dekoratif dalam tatanan ruang. Ya, tapi dia lebih ini ya dari bentuk-bentuknya ataupun dari bahan ya, memiliki motif, pola dan hiasan tertentu. Ya, dari bentuknya kebanyakan bentuk cup. Ya, contohnya ya lampu meja ada cupnya. Dari kain, dari kertas, kan seperti itu. Jadi dalam hal ini tuh memiliki bentuk tertentu yang menarik dan sengaja dipilih untuk menghias ruangan. Jadi tidak hanya sebagai penerang, tapi dia juga sebagai elemen dekoratif ruang. Nah, suatu saat saya berkunjung ke Timur Tengah ya. Ada yang namanya Pasar Suk Waqif daerah Doha ya, jadi semacam ibu kota ya di Qatar sana. Jadi pasar itu banyak sekali ya kerajinan masyarakat lokal ya, kalau di sana katakan orang Arab gitu ya. Nah, mereka menyukai dengan berbagai jenis lampu dekoratif ya yang biasa mereka letakkan di ruangan-ruangan untuk menghias interior. Nah, di sana banyak sekali dijual ya. Ada yang seperti ini ya, berdiri pakai besi ini kan, kemudian lampu-lampu saling menggantung. Kemudian ada yang menjuntai melingkar. Kemudian ada pula yang seperti ini berbentuk jamur ya, biasa mereka letakkan di taman untuk menghias taman ya. Jadi tidak hanya di dalam ruangan, tapi lampu-lampu ini juga bisa dimanfaatkan di outdoor
ya di luar. Nah, salah satu hal yang cukup menginspirasi sebenarnya ya, kalau selama ini saya lihat di Kuala Lumpur ya, atau di luar negeri ya, beberapa lampu-lampu hias di sini. Ini kan waktu itu Imlek ya di daerah Pecinan di Petaling Street Kuala Lumpur ya. Itu kalau malam ya, itu daerah situ sangat meriah ya, sangat meriah, sangat menarik karena lampu-lampu hias model lampion seperti ini ya, menyambut acara Imlek. Tapi tak lama kemudian kalau saya perhatikan ya, di Semarang, di Solo ya, untuk event-event seperti itu ya, katakan Imlek, itu mereka sudah warga kota ya, itu mereka memasang lampu lampion yang sama seperti yang pernah saya lihat waktu itu di Petaling Street itu tadi. Ya, sebenarnya ini cukup menginspirasi. Jadi mungkin ya terinspirasi dari apa yang ada di negara sebelah ya, negara tetangga ya, mungkin bisa diadopsi ya untuk direalisasikan di negara sendiri. Seperti itu ya. Sekarang kita mencoba untuk melihat peran pencahayaan dalam fungsi arsitektur. Nah, pencahayaan seperti halnya yang Anda ketahui ya, bahwa itu sangat memainkan peran penting dalam cara orang merasakan dan memahami arsitektur, baik bangunan maupun struktur. Kalau dia mendapatkan peran alami atau buatan, pencahayaan adalah media yang memungkinkan kita melihat dan mengapresiasi keindahan bangunan sekitar kita. Itu sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, pencahayaan dapat memberikan nilai emosional pada arsitektur. Dia membantu menciptakan pengalaman bagi mereka yang menempati ruang tersebut. Jadi tanpa arsitektur apa jadinya? Tanpa pencahayaan apa artinya suatu bangunan arsitektur tersebut? Apakah dampaknya masih sama ya? Nah, itu tidak akan terjadi. Nah, baik itu pencahayaan siang hari ataupun pencahayaan buatan, saya menarik perhatian pada teksturnya, warna dan bentuk ruang membantu arsitektur mencapai tujuan yang sebenarnya. Penglihatan adalah salah satu indera terpenting bagi kita yang kita gunakan untuk menikmati arsitektur, dan pencahayaan yang semakin meningkatkan cara kita memandang arsitektur. Jadi kita sudah melihat bangunan itu indah, ditambah dengan teknik pencahayaan yang benar, itu akan menjadi semakin indah lagi. Ya, akan meningkatkan cara kita memandang arsitektur. Nah, untuk menciptakan keseimbangan yang sukses antara pencahayaan itu tadi ya dan arsitektur penting. Ada 3 aspek dalam pencahayaan arsitektur. 1 estetika, fungsi dan efisiensi. Estetika merupakan tempat para desainer dan arsitek fokus pada dampak emosional keseimbangan dan pencahayaan dari arsitektur terhadap penghuninya. Nah, dan hal ini para desainer itu menentukan bagaimana perasaan yang mereka inginkan ketika saat kita berjalan-jalan di suatu ruangan, ya. Apakah kita kagum, ya, seperti tadi ya saya sampaikan ada lampu-lampu lampion untuk menghiasi suatu koridor jalan, ya. Waktu itu perayaan Imlek, kita otomatis seakan-akan terkagum ya waktu berjalan gitu kan. Kemudian saat kita berjalan ke ruang galeri ya dengan lampu-lampu sorot yang memfokuskan salah satu objek produk seni ya, itu seakan-akan kayak ada nilai dramatisnya di situ. Kemudian aspek kedua itu fungsi yang tidak bisa juga diabaikan, bahwa kita ingin pencahayaan terlihat dengan cara tertentu, namun kita juga harus memastikan bahwa pencahayaan itu memenuhi tujuan terpentingnya, yaitu membantu kita melihat objek tersebut ya. Nah, area yang harus diberi penerangan itu sehingga penghuni dapat merasa aman menjelajahi ruangan ataupun seluruh bangunan ya. Mereka bisa melihat lantai, dinding, sekitarnya, apalagi kalau kita saat misalkan belanja ke suatu supermarket ya. Kalau Anda perhatikan tidak ada ruangan yang tidak tanpa cahaya. Ya, jadi kita bisa dengan leluasa ya, berpindah satu tempat ke yang lain, dari produk daging, produk minuman, produk telur, susu dan lain-lain ya, buah ya, sampai ke pojok-pojok itu kita dapat berjalan keliling dengan rasa nyaman ya, tanpa merasa ketar-ketir ya. Nah, kemudian yang terakhir itu aspek ini ya, di era
bangunan ramah lingkungan atau gerakan berkelanjutan. Ya, beberapa masyarakat itu mulai memasang lampu LED sebagai pengganti lampu neon. Ya, berkat teknologi ini lebih sedikit cahaya yang terbuang pada LED dibanding lampu neon karena sifat LED-nya tuh lampunya lebih terarah. Nah, bagaimana sinergisitas cahaya dan arsitektur? Ya, kalau kita tadi bahas bagaimana cahaya dan arsitektur saling mempengaruhi, nah penting untuk mengetahui kategori utama bangunan dan apa yang ingin dicapai oleh masing-masing bangunan itu dengan pencahayaan yang diadakan. Ada 3 kelompok bangunan dalam hal ini. Ya, bangunan olahraga, bangunan resmi atau perkantoran, misalkan ya, yang terakhir itu bangunan khusus atau gedung teater atau museum. Ya, jadi ada 3 bangunan seperti ini. Acara olahraga, misalkan ya di suatu area olahraga ataupun perusahaan ataupun rumah sakit, ya bangunan publik. Contoh kata di acara olahraga seperti sepak bola, baseball yang memerlukan sejumlah cahaya yang tepat agar pemain di lapangan itu dapat melihat dan penonton itu dapat juga melihat lapangan. Ya, samanya dengan konsep yang ada di perpustakaan maupun rumah sakit. Di perpustakaan, penghuninya tidak perlu memiliki tingkat pencahayaan yang cukup untuk membaca, menulis dan mencari buku dirak. Kalau di rumah sakit itu membutuhkan tingkat pencahayaan yang tinggi agar dokter, pasien ya itu dapat bekerja atau pasien itu dapat dirawat dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bangunan resmi atau perkantoran. Perhatian utama mereka kalau di bangunan perkantoran terhadap pencahayaan adalah efisiensi. Dengan tingginya konsumsi energi di properti tersebut di perkantoran ya, mereka tidak mampu mengeluarkan banyak uang untuk penerangan listrik yang digunakan. Dan kemudian meningkatnya tren bangunan ramah lingkungan, ya penting untuk memiliki pencahayaan yang hemat energi dan berkelanjutan. Jadi itu kan kantor itu kan harusnya kan yang terang benderang ya, karena untuk mensupport pekerjaan kita. Tapi kan tidak selalu ya lampu yang digunakan itu kalau setiap hari ya dari pagi sampai sore gitu. Nah makanya perlu diganti dengan lampu yang hemat energi supaya apa? Memiliki pencahayaan yang hemat energi dan berkelanjutan. Kemudian terakhir bangunan khusus ya seperti museum, teater dan lain-lain ya. Itu sangat tergantung pada atmosfer dan pengalaman yang dapat mereka berikan. Mereka prihatin dengan peningkatan penampilan ruang dan arsitektur ketika orang pergi teater, nonton drama, musikal ya. Mereka kan pasti kan menginginkan suatu suasana ya yang dramatis katakan ya. Selain untuk menonjolkan area setempat kayak pilar, kemudian ada balkon, kemudian ada patung-patung ya dan fitur arsitektur lainnya. Nah pastinya kan mereka juga untuk melihat itu dibutuhkan suatu teknik pencahayaan yang tepat ya supaya apa kesan dramatis jadi membangun suatu pengalaman tertentu bagi orang yang berkunjung ke tempat tersebut. Kita lanjutkan ya sampai ini ya. Penerangan batas ruang. Jadi ada penerangan dari sisi vertikal ya. Dan posisi horizontal. Jadi tujuannya adalah untuk menyempurnakan elemen arsitektur dan membangkitkan emosi. Nih ya, dilakukan penerangan batas ruang. Batas horizontal itu dapat ditekankan dengan menerangi lantai ataupun langit-langit. Jadi itu diberi lampu. Lantai pun juga diberi lampu. Tidak hanya dinding aja atau bagian atas aja dikasih lampu, bahkan lantai pun terus dikasih lampu. Ya. Misalkan ini ya yang di bawah pada gambar. Ini Anda perhatikan ya di bawah ini adalah
area-area horizontal ya. Jadi pencahayaan nggak melulu dari atas, tapi bahkan di bawah pun di lantai bisa dan bagian langit-langit ya. Nah, untuk pencahayaan secara vertikal itu ditempatkan di area pilar-pilar atau di dinding. Tuh ya, itu yang dinamakan dengan penerangan batas ruang. Apalagi ya untuk dinding misalkan kita mengekspos suatu dinding dengan batu alam, kemudian kita sorot batu alam tersebut ya dengan teknik pencahayaan tertentu atau direct lighting ya, itu akan menjadi suatu hal yang akan memberikan pengalaman tertentu bagi seseorang untuk masuk ke ruangan tersebut. Kali ini saya akan memperlihatkan ya beberapa seorang pakar dan karyanya, yaitu Dr. Sergio Altomonte ya, arsitek dan associate profesor dari Departemen Arsitektur dan Lingkungan buatan di Universitas Nottingham, dan Richard Kelly. Tapi dalam ini yang banyak karyanya itu di Richard Kelly ya, setelah saya browsing gitu. Ya, beberapa ahli mengatakan bahwa Dr. Sergio ini contohnya bangunan dan ruang kota pertama-tama harus dirancang sesuai dengan penghuninya. Pentingnya arsitektur sebagai pemicu kesejahteraan fisik, fisiologis, dan psikologis yang saling berkaitan. Kemudian Richard Kelly ya, pencahayaan sebagai elemen arsitektur beralih sekedar menggunakannya untuk menerangi ruangan. Ya, karena pencahayaan itu adalah bagian terbesar dari seni visual. Ya, terutama arsitektur yang diproyeksikan melalui teknik pencahayaan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan untuk membuat rumah itu lebih indah. Beberapa karya Richard Kelly ya yang bisa Anda perhatikan di sini. Saya tidak begitu hafal namanya ya. Oke, saya bacakan saja. Untuk Richard Kelly ya, The Glass House ya, The Glass House 1949, kemudian Seagram Building, kemudian yang ini adalah museum ya, beberapa bangunan karya Richard Kelly yang fenomenal ya. Kemudian ada lagi seperti ini ya, museum, dan ini museumnya namanya Kimball Art Museum dan Yale Center for British Seni. Ini ruang galeri seni ya. Ini museum, galeri seni, dan ini suatu kayak sebuah terminal gitu. Dan yang terakhir kaca ya, elemen kaca itu sangat-sangat efektif menginteraksikan cahaya dengan arsitektur interior. Ini ya, kaca sebagai elemen arsitektur. Kaca memberikan banyak efek yang berbeda pada bangunan. Dan kaca itu juga dapat menciptakan dimensi pada ruang. Nah, arsitektur menggunakan berbagai jenis material sebenarnya untuk mengubah cara cahaya masuk bangunan. Ya, salah satunya dengan kaca itu tadi. Baik itu kacanya yang transparan atau tembus cahaya, ya, karena cahaya dapat tembus ya, atau kaca dapat memberikan banyak efek berbeda pada bangunan. Penggunaan permukaan reflektif juga dapat mengubah suatu ruang ya, ketika cahaya berinteraksi dengan lantai ataupun langit-langit dan dinding yang memantulkan cahaya, maka cahaya tersebut dapat dianggap sebagai elemen arsitektur itu sendiri. Ya. Jadi cahaya itu merupakan ya, malah justru ya, tidak dia sekedar menerangi, tapi dia justru malah sebagai elemen arsitektur. Pencahayaan pada dinding yang berlanjut ke lantai dapat menciptakan dimensi pada lorong pendek ataupun ruangan yang kecil, serta dapat menambah nuansa futuristik. Ini sepertinya ini contohnya nih. Ya, dengan penambahan sinar ini cahaya ini ya, seakan-akan dia menjadi lorong yang kesannya itu kayak futuristik gitu. Nah, itulah hebatnya material kaca yang dapat merefleksikan cahaya yang masuk
ke dalam suatu ruangan. Slide berikutnya, ya oke. Terima kasih. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait teknik pencahayaan dalam arsitektur. Jika ada pertanyaan ya silahkan Anda sampaikan melalui grup WhatsApp. Ya, semampu saya usahakan untuk menjawab misalkan jika ada pertanyaan ya. Kesimpulannya adalah teknik pencahayaan ya sangat penting berperan dalam mengapresiasikan, merefleksikan, menunjukkan ya keberadaan suatu arsitektur bangunan gitu ya. Sehingga teknik pencahayaan ini tidak bisa jadi suatu hal yang dianggap enteng ya, karena justru dengan teknik pencahayaannya tepat maka bangunan arsitektur itu dapat secara maksimal bekerja untuk kenyamanan si pengguna ruang. Begitu rekan mahasiswa untuk pertemuan ketiga kali ini terkait dengan teknik pencahayaan dalam arsitektur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, di pertemuan berikutnya pastinya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.